Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Roro Diah Puspitasari. Kali ini kita akan membahas tentang rasio efisiensi. Rasio efisiensi atau sering disebut juga sebagai rasio aktivitas merupakan jenis analisis rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset mereka untuk menghasilkan pendapatan. Semakin cepat perusahaan mengubah asetnya menjadi uang tunai, maka semakin efisien kinerjanya. Adapun yang tergolong dalam rasio efisiensi ada 4. Yang pertama adalah rasio perputaran persediaan, yang kedua adalah rasio perputaran piutang, yang ketiga adalah rasio perputaran total aset, dan yang keempat adalah rasio perputaran aset tetap. Yang pertama, kita akan membahas tentang rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan ini mengukur seberapa efisien keseluruhan persediaan yang dijual. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan menggunakan persediaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual. Adapun rumus rasio perputaran persediaan yaitu adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan yang ada. Yang kedua, kita akan membahas tentang rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang sendiri itu biasa digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan memberikan kredit pada pelanggan. Alasan pemberian kredit sendiri adalah untuk meningkatkan penjualan. Rasio perputaran piutang biasanya memberikan wawasan tentang kualitas piutang perusahaan dan seberapa sukses perusahaan dalam melakukan piutang itu sendiri. Adapun rumus dari perhitungan rasio perputaran piutang adalah penjualan kredit dibagi dengan piutang. Yang ketiga, kita akan membahas tentang rasio perputaran total aset, di mana ini merupakan rasio yang mengukur atau menunjukkan seberapa efektif pengolahan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Aset total di sini yang digunakan adalah aset tetap dan aset lancar, di mana rumusnya rasio perputaran total aset itu adalah penjualan dibagi dengan total aset. Yang keempat, kita akan membahas tentang rasio perputaran aset tetap, di mana rasio keuangan ini mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap mereka. Adapun rumus dari perhitungan rasio perputaran aset tetap itu adalah penjualan dibagi dengan total aset tetap. Selanjutnya example atau contoh, saya mengambil contoh pada PT Family Tutuce, di mana tabel bulan hijau menunjukkan data neraca PT Family Tutuce dan tabel berwarna biru menunjukkan laporan laba rugi pada PT Family Tutuce dengan keterangan sesuai dengan yang tertera pada tabel. Berdasarkan dari tabel neraca dan laporan laba rugi yang telah disediakan, maka kita dapat menghitung rasio perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Didapatkan data pada tahun 2005 dengan harga pokok penjualan sebesar 4.050 dengan persediaan sebanyak 250, didapatkan angka sebesar 16,2, dan pada tahun 2006 dengan harga pokok penjualan 3.850 dan persediaan sebanyak 310, didapatkan angka sebesar 12,4. Ini menunjukkan terjadinya pengembalian persediaan sebanyak 16,2 kali pada tahun 2005 dan 12,4 kali pada tahun 2006. Artinya PT Family Tutuce akan mempersiapkan persediaan setiap 0,75 bulan atau setara dengan 3 minggu sekali di tahun 2005 dan 0,97 bulan atau 1 bulan sekali di tahun 2006. Selanjutnya kita akan menghitung rasio perputaran piutang dengan rumus penjualan kredit dibagi dengan piutang. Pada kasus ini data tidak menunjukkan adanya penjualan secara kredit, maka kita bisa menggantinya dengan total penjualan bersih dibagi dengan piutang. Pada tahun 2005 total penjualan bersih sebanyak 5.950 dibagi dengan piutang sebanyak 550, maka dihasilkan 10,8 atau dibulatkan menjadi 11. Pada tahun 2006 menunjukkan data 5.550 pada penjualan bersih dan 360 pada piutang, sehingga didapatkan hasil sebanyak 15,4 atau dibulatkan menjadi 15. Rasio perputaran piutang menunjukkan berapa kali piutang telah diubah menjadi uang tunai selama 1 tahun.
Semakin tinggi rasio perputaran piutang, maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh uang tunai dari penjualan kredit. Pada kasus ini menunjukkan bahwa telah terjadi 11 siklus piutang sepanjang tahun 2005 dan 15 siklus sepanjang tahun 2006. Biasanya semakin tinggi omset atau pendapatan perusahaan, maka semakin kecil piutang pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan menghitung rasio perputaran total aset dengan rumus penjualan dibagi dengan total aset. Pada tahun 2005, dengan penjualan sebanyak 5.950 dibagi dengan total aset sebanyak 4.200, maka didapatkan angka sebesar 1,4. Dan pada tahun 2006, dengan total penjualan sebanyak 5.550 dibagi dengan total aset sebanyak 4.000, didapatkan angka 1,38. Pada kasus ini menunjukkan setiap rupiah yang diinvestasikan untuk membeli total aset akan menghasilkan pengembalian sebesar 1,4 kali pada tahun 2005 dan 1,38 kali pada tahun 2006. Semakin tinggi nilai rasio perputaran total aset, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan aset mereka. Yang terakhir, kita akan menghitung rasio perputaran aset tetap, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi dengan jumlah aset tetap. Pada tahun 2005, dengan total penjualan sebanyak 5.950 dibagi dengan total aset tetap sebanyak 2.400, maka didapatkan angka sebanyak 2,48. Dan pada tahun 2006, dengan total penjualan sebanyak 5.550 dengan aset tetap sebanyak 2.550, didapatkan angka sebesar 2,17. Ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan pada aset tetap akan menghasilkan pengembalian sebesar 2,48 kali pada tahun 2005 dan 2,17 pada tahun 2006. Semakin tinggi nilai rasio perputaran aset perusahaan, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan aset tetap untuk memperoleh pendapatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.